Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari sudut elevasi dan depresi beserta nanti contoh soalnya ya. Oke, kita mulai dari sudut elevasi. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata mengarah ke atas. Jadi yang perlu kita ingat di sini pandangan mata mengarah ke atas. Jadi sudut elevasi dan depresi ini berhubungan sama kita memandang ke arah atas atau bawah gitu ya. Oke, kalau sudut elevasi mengarah ke atas, artinya pada saat kita memandang suatu posisi ke arah atas itu akan membentuk sudut elevasi. Contoh seperti ini ya. Ini adalah mata kita seperti ini. Kalau kita melihat, biasanya kita melihat lurus pandangan ke depan. Seperti ini. Ya, lurus ke depan secara horizontal, tapi kalau pada saat kita mengarah ke atas seperti ini, nah ini akan ada sudut yang dibentuk ya dengan membandingkan pada saat kita melihat ke arah horizontal atau lurus gitu. Nah, ini saya beri nama misalkan sudut alfa. Nah, alfa ini merupakan sudut elevasinya. Nah, seperti itu ya. Jadi sudut elevasi ini biasanya kita akan melihat sesuatu arah yang lebih tinggi. Jadi ke arah yang lebih tinggi. Begitu. Lalu berikutnya ada sudut depresi. Ya. Nah, kebalikan dari sudut elevasi, sudut depresi ini adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal pandangan gitu ya, dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Nah, jadi di sini pandangannya ya, jadi pandangan dari pengamat atau pandangan mata kita itu mengarah ke bawah. Ya, jadi kebalikannya mengarah ke bawah. Jadi biasanya untuk sudut depresi ini, misalkan di sini ya, sini ada pandangan kita. Ini mata, misalkan. Nah, kalau kita biasanya melihat lurus secara horizontal, nah, jika kita melihat ke bawah, artinya akan ada sudut yang dibentuk, misalkan di sini sudut beta ya, akan ada sudut yang dibentuk dari arah pandangan mata kita lurus. Kalau kita melihat ke bawah. Nah, beta ini merupakan sudut depresi. Jadi pandangan ke bawah. Jadi biasanya penggunaan sudut depresi ini kalau kita berada di lokasi yang lebih tinggi dan ingin melihat ke bawah. Gitu ya, itu akan membentuk sudut depresi pandangan kita. Oke, contohnya seperti ini ya. Saya akan beri contoh, misalkan seperti ini. Oke, misalkan ada dua orang siswa ya. Di sini ada dua orang siswa. Oke, misalkan dua orang siswa dengan tinggi badan yang sama ya, sama-sama tinggi badannya 170 cm. Seperti ini. Terus sedang berdiri memandang ke tiang bendera gitu ya, memandang ke puncak tiang bendera. Berarti sama-sama memandang ke atas. Ya, memandang ke atas itu. Siswa pertama berdiri tepat misalkan 10 meter di depan siswa kedua. Ini siswa pertama dan sini siswa kedua. Siswa pertama berdiri tepat 10 meter dari siswa kedua, di depan siswa kedua. Berarti jarak antara siswa pertama dan siswa kedua ini adalah 10 meter. Gitu ya. Jika sudut elevasi siswa pertama itu adalah 60 derajat dan siswa kedua adalah 30 derajat. Nah, kita bisa hitung nih nanti tinggi tiang benderanya berapa. Gitu ya. Oke, pertama lihat dari siswa pertama sudut
elevasinya ke titik atas tiang bendera puncaknya yaitu adalah 60 derajat. Nah, berarti ke sini dilihatnya dari pandangan lurusnya ya. Wah, ini agak miring, sorry. Nah, di sini adalah 60 derajat. Lalu untuk siswa kedua, dia juga memandang ke puncak. Nah, di sini dengan sudut elevasinya dia 30 derajat. Begitu ya. Oke. Nah, jarak siswa pertama dengan kedua itu jaraknya 10 meter. Gitu. Nah, kita bisa lihat posisinya ya, posisi masing-masing siswa dan masing-masing sudut elevasinya yang dibentuk ya, karena sama-sama memandang ke atas ke puncak tiang bendera. Nah, kita akan cari tinggi tiang benderanya. Oke. Kita lihat bersama bagaimana caranya. Jadi kalau kita ilustrasikan ke dalam segitiga siku-siku, bentuknya jadi seperti ini. Nah, begini ya kurang lebih. Nah, jadi di sini kita bisa kelihatan ada dua segitiga siku-siku. Di sini mungkin akan saya kasih yang besar adalah segitiga siku-siku dari A, B, C gitu ya. Dan di sini ABC-nya sorry akan saya tulis di sini aja. Nah, di sini A, B, C dan di sini ada D ya. Begitu. Jadi ada segitiga siku-siku. Siku-sikunya sama-sama di B, ABD dan ABC yang besar ABC gitu ya. Dan di bawahnya mungkin saya akan kasih E, F, G. Nah, begini. Nah, kita lihat berdasarkan posisi kedua siswa tadi ya, dari siswa pertama ini DF adalah ilustrasi dari siswa pertama, terus CG dari siswa kedua. Oke. D ini tadi memiliki sudut elevasi 60 derajat, lalu C memiliki sudut elevasi 30 derajat ya. Lalu di sini kita tahu 170 cm. Nah, ini ada sisa di bawah sini ya. Ini menandakan tinggi siswanya masing-masing yaitu 170 cm begitu ya. Oke, berikutnya kita bisa lihat nah, kita akan lihat dulu di sini dari segitiga ABD ya yang depan ya. Nah, di sini ada segitiga ABD. Nah, untuk segitiga ABD karena di sini tangannya adalah karena sudutnya adalah 60 derajat ya, segitiga ABD ini segitiga pertama yang depan ya. Nah, lihat karena ada sudutnya 60 derajat. Nah, kita bisa kalau yang ditanyakan adalah tinggi dari tiang bendera ya, berarti AB. Ya, karena yang ditanyakan adalah AB. Nah, berarti kita akan lihat nih
di depan sudut 60 derajat itu adalah ada panjang AB. Lalu kita akan lihat yang mendatarnya, ya. Yang mendatarnya di bawah ini adalah BD. Karena yang bisa kita ukur itu adalah jarak. Ya, ingat, yang bisa kita ukur adalah jarak. Entah itu jarak dari tiang bendera ke siswa pertama atau tiang bendera ke siswa kedua. Yang bisa kita ukur jarak dan juga akan mengukur yang ditanyakan, yaitu tinggi tiang bendera. Nah, kadang bisa diukur adalah AB dan BD atau tinggi tiang bendera dengan jarak antar tiang bendera dengan siswa. Maka kita lihat, ya, berarti yang bisa kita lihat adalah di depan sudut adalah AB dan di samping sudut adalah BD. Nah, berarti kita akan menggunakan perbandingan trigonometri yang memakai depan dengan samping, yaitu adalah tangan. Ya, berarti tangan karena perbandingan tangan adalah depan per samping sudut, gitu ya. Oke, kita akan gunakan tangan. Tangannya tangan sudut berapa? Yaitu 60 derajat yang dikasih tahu ya. Oke, kita bikin tangan 60 derajat. Nah, yaitu perbandingannya depan per samping. Depannya sudut adalah AB, ya. Depannya sudut adalah AB, sampingnya sudut adalah BD. Ya, seperti itu ya, AB dan BD. Lalu di sini misalkan kan AB akan yang ditanyakan tadi ya. Berarti kita akan cari dulu jaraknya, yaitu BD. Nah, kita misalkan, oh ya, tangan 60 kita masukkan dulu ya. Tangan 60 itu adalah, ingat, akar 3. Tangan 60 adalah akar 3. Nah, berarti kita kalikan BD dikali akar 3 sama dengan AB. Begitu ya. Nah, berarti kita lihat AB-nya sama dengan BD dikali akar 3. Oke, ini kita keep dulu. Ya, kita keep dulu persamaannya. Lalu yang berikutnya kita akan pakai siswa kedua. Keterangan siswa kedua itu jaraknya 10 meter dari siswa pertama dan dengan elevasi sudutnya 30 derajat. Berikutnya kita akan pakai tangan 30. Tangan 30 derajat sama ya, depan per samping sudut. Bedanya depannya sih sama-sama AB ya. Ya, depannya sudut langsung ke tiang bendera yang ditanyakan. Depannya sudut adalah AB. Gini. Terus sampingnya sudut, nah itu adalah BC. Nah, yang kita pakai sekarang BC karena utuh dari C ke tiang bendera. Ya, dari siswa kedua ke tiang bendera, yaitu BC. Nah, AB-nya kita udah dapat. Ya, AB itu sama dengan BD dikali akar 3. Lalu dibagi dengan BC. Nah, BC-nya itu adalah, berarti panjangnya adalah BD plus 10 meter. Ya, karena dari siswa pertama ke tiang bendera panjangnya BD. Lalu dari siswa kedua ke siswa pertama panjangnya 10 meter. Ya, berarti BD ditambah 10. Nah, lalu tangan 30. Tangan 30 itu adalah 1/3 akar 3. Ya, atau kalau dalam perhitungan begini kita akan pakai bentuk asalnya, yaitu 1 per akar 3. Ya, berarti 1 per akar 3. Cuma kalau ditanyakan besar tangan 30, kita pakainya bentuk rasionalnya dari 1 per akar 3, yaitu 1/3 dikali akar 3 gitu ya. Nah, berikutnya untuk penghitungannya kita akan kalikan silang. Ya, berarti BD plus 10 dikali 1 akan tetap ya, jadi BD plus 10 sama dengan BD dikali akar 3 dikali akar 3 lagi. Nah, seperti ini. Berarti BD ditambah 10 sama dengan akar 3 dikali akar 3. Ya, jadi 3 ya. Berarti BD dikali 3 atau
3 BD. Sehingga berikutnya ini 3 BD ya, kalau kita tulis secara aljabar gitu ya. Lalu 3 BD-nya kita pindahkan ya, berarti di sini 2 BD, ini BD plus 10 ya. 2 BD sama dengan 10 ya, pindah ruas gantian. Jadi BD-nya sama dengan 10 dibagi 2, yaitu BD sama dengan 5. Oke, BD 5 kita sudah dapat nilai BD-nya, jarak dari siswa pertama ya, si D ke tiang bendera. Ya, berarti di sini kita dapat ya, berarti adalah 5. Nah, begitu ya. Jadi 5 dari siswa pertama ke tiang bendera jaraknya 5. Oke, baru berikutnya kita akan mencari tinggi tiang bendera. Tinggi tiang bendera. Nah, tinggi tiang benderanya adalah si AB ya. Ini adalah tinggi tiang bendera AB ditambah, AB ini kan baru dari puncak tiang bendera ke pandangan mata ya, ke tinggi matanya. Nah, sedangkan dari mata ke bawah itu kita perhitungkan sebagai tinggi badan siswa. Berarti nanti ditambah 170 ya, yaitu B ke E gitu. Oke, berarti kita cari dulu berarti AB ya. Tinggi tiang bendera kita anggap adalah AB. Nah, AB tadi kita udah dapat persamaan AB. Nih, dari persamaan 1 ya. AB sama dengan BD dikali akar 3. BD dikali akar 3, yaitu 5 dikali akar 3. Ya, jadi tinggi AB sama dengan 5 akar 3 meter. Nah, berarti sekarang fullnya dari A ke E ini adalah tinggi tiang bendera full, yaitu AB ditambah BE. Ya, berarti AE, betul AE tadi ya. Iya, AE sama dengan AB ditambah BE. Nah, AB-nya sendiri itu adalah 5 akar 3. Terus BE-nya 170 cm. Tapi ingat, ini satuannya berbeda. Ya, AB-nya masih dalam meter. BE-nya juga harus kita ubah dalam meter. 170 cm berarti 1,7 meter. Ya, jadi sehingga tingginya total adalah 5 akar 3 plus 1,7 meter. Ya, ini adalah tinggi tiang benderanya. Jadi angkanya nggak bulat ya, gitu. Nah, jadi kalian pahami cara mencari tiang bendera di sini, tingginya ya, tinggi tiang bendera. Ini merupakan salah satu contoh dari penggunaan sudut elevasi, gitu. Ya, oke. Silakan, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.